Nah ini Pak Purbaya bilang dia akan mendorong ekonomi lari kencang ke 6% katanya. Saya akan dorong 6. Kalau dapat 6, saya akan minta hadiah ke presiden. Tapi banyak ahli ekonomi mulai meragukan Anda tuh. Kalau ayah Kerry, Riza Halid tidak bersalah, kenapa berada di luar negeri, kira-kira gitu. Nah ini jawabannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki bulan Februari 2026, memang banyak sekali peristiwa terjadi gitu ya. Beberapa peristiwa terjadi itu cukup mengguncang jagat politik, terutama jagat ekonomi ya. Tentu saja tentang bursa yang di-held, kemudian ada mundurnya Kang Iman dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, kemudian juga mundurnya Ketua Komisioner OJK, Otoritas Jasa Keuangan, beserta wakilnya, dan desas-desus bahwa mundurnya mereka ini bukan karena sebuah kegiatan heroik, tapi karena memang diminta. Katanya gosipnya malah diancam. Saya nggak ngerti deh. Yang penting mereka mundur ya, karena itu desas-desus dan saya nggak ada di situ. Kemudian lagi ada tokoh-tokoh oposisi capnya diundang oleh Pak Prabowo berjumpa, kemudian membicarakan banyak hal dengan Presiden. Salah satunya yang dibicarakan di media massa ada Siti Zuhro, kemudian Abraham Samad, Bang Said Didu ya, dan lain-lainnya mungkin. Nah, terkait keuangan memang kali ini masih jadi misteri ya, terutama buat pengamat politik ternama seperti saya yang bukan orang ekonomi. Jadi mungkin kalau para ahli keuangan, ahli-ahli ekonomi sudah memahami apa yang terjadi, tapi saya cukup berhati-hati untuk membicarakan hal yang memang bukan ekspertisnya saya, tapi masyarakat kerap memperbincangkan itu gitu ya, dan apa pengaruhnya buat kita rakyat kebanyakan terhadap kekisruhan di bursa saham di Indonesia. Nah, selebihnya ada beberapa hal yang menarik juga. Mas Setskap, Letkol Teddy Indrawijaya, yang viral di media sosial karena jam kerja yang luar biasa, 23.45 itu masih berada di kantor, dan banyak yang mengacungi jempol. Beberapa masukan ke saya bilang, nggak usah terlalu dipuji, itu kan sudah kewajiban. Ya kalau di jam kerja itu kewajiban, tapi kalau sudah melewati jam kerja dan tetap semangat bekerja, itu namanya kerja gila. Jadi patut kita apresiasi Mas Seskap itu. Jadi keuntungan punya Seskap, masih muda energik ya. Dia nampaknya bisa bekerja yang melewati masa jam kerja yang wajib. Semoga apa yang dilakukan Mas Seskap ini dilakukan juga oleh menteri-menteri atau jajaran kabinet Pak Prabowo lainnya. Nggak, tapi itu beneran sih. Saya lihat juga tuh di Instagramnya ya. Luar biasa betul. Mudah-mudahan setelah ini banyak menteri-menteri yang memang kerjanya seperti Mas Seskap itu berani posting lah bahwa saya kerja juga sampai larut pagi, itu bukan lagi larut malam. Terus ada Pak Purbaya yang ditegur oleh banyak ahli ekonomi. Teguran pertamanya karena apa yang diomongin belum bisa terpenuhi. Teman saya yang kemarin sempat ini kalau dengerin Pak Purbaya ngomong kelihatannya kita tajir rame-rame nih bulan depan. Nampaknya itu sudah mulai deg-degan dia dengan perkataan itu, karena
kondisinya masih belum berubah secara keuangan. Nah ini Pak Purbaya bilang dia akan mendorong ekonomi lari kencang ke 6% katanya. Ya saya sih silakan aja Pak Purbaya. Tapi banyak ahli ekonomi mulai meragukan Anda tuh. Bahkan ada beberapa masukan dari para ahli ekonomi talkatif atau lancar berkomunikasi atau sering menyampaikan pesan-pesan komunikasi terkait pertumbuhan ekonomi dan lain-lain sebetulnya tidak bijak gitu. Katanya begitu. Berkaca kepada menteri-menteri keuangan sebelumnya yang memang irit sekali bicara dan bicara yang diperlukan karena seorang menteri keuangan itu kalau bicara sangat mungkin dia akan mempengaruhi pasar, jadi hati-hati. Nah teman-teman, ada yang menarik juga kan di beberapa tayangan YouTube saya itu saya membacakan surat dari Pak Syahril Japarin ya, yang kemudian ternyata banyak media massa juga membahas surat dari Syahril Japarin. Jadi kisahnya dia adalah salah satu direktur utama BUMN yang menurut dirinya itu semena-mena ditetapkan korupsi apa gimana gitu. Jadi dia tidak menerima aliran dana sama sekali, bahkan dia sudah tidak menjadi direktur utama di perusahaan BUMN perikanan itu, tapi kemudian dia harus divonis bersalah 10 tahun dan sudah dia jalani sekarang. Padahal dia sudah tidak lagi menjabat sebagai direktur BUMN itu dan tidak ada aliran dana ke dirinya, bahkan untuk memperbaiki atau membantu pemerintah memperbaiki BUMN, dia sempat tidak digaji, BUMN apa BUMD gitu, dia sempat tidak digaji dan akhirnya menjual rumah. Nah karena suratnya saya bacakan, kemudian juga saya bacakan case-nya Kerry Riza Khalid ya, terus ada komen-komennya tuh. Nah menariknya Mas Kerry ini mungkin pada saat persidangan atau gimana gitu ya, dia membaca itu kemudian membalas pertanyaan-pertanyaan itu dan mengirimkan surat ke saya seperti Syahril Japarin mengirimkan surat. Saya bacain suratnya ya. Rutan Salemba 31 Januari 2026. Nah ini saya sedang bacakan hari ini 1 Februari, jadi benar-benar fresh from the oven. Kepada yang terhormat Abang Henry Satrio, melalui surat ini saya Kerry ingin menceritakan apa yang selama ini mengganjal di hati saya. Jadi saya ulang ya, dia mengirimkan surat ke saya untuk menjawab komentar-komentar yang ada di YouTube saya. Tayangannya tentang kontroversi-kontroversi tuh, yang ada penjamret meninggal, terus kemudian suami korban penjamretnya dijadikan terdakwa, yang itu tuh. Nanti teman-teman cari ya, scroll. Saya ulang ya. Kepada yang terhormat Abang Henry Satrio, melalui surat ini saya Kerry ingin menceritakan apa yang selama ini mengganjal di hati saya. Di tengah derasnya pemberitaan yang menyudutkan, saya ingin meluruskan beberapa hal agar publik tidak hanya melihat saya dari satu sisi yang keliru. Pertama, mengenai ayah saya, banyak spekulasi yang beredar. Jadi gini, itu di komen banyak banget yang nanya, kalau ayah Kerry, Riza Khalid tidak bersalah, kenapa berada di luar negeri, kira-kira gitu. Nah ini jawabannya nih. Pertama, mengenai ayah saya, banyak spekulasi yang beredar. Namun kenyataannya sederhana, yaitu ayah saya sudah sangat lama tinggal di luar negeri. Jadi ketika beliau berada di sana, beliau memang sedang pulang ke rumahnya sendiri. Mengenai mengapa beliau tidak mau ke Indonesia, saya jujur tidak tahu alasan pastinya. Namun, keyakinan saya mengatakan bahwa beliau merasa akan diperlakukan tidak adil jika menginjakkan kaki di sini. Bayangkan, beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka
padahal sama sekali tidak ada kaitan dengan usaha saya dan belum pernah diperiksa sekalipun. Beliau di framing sedemikian jahat melalui fitnah yang tidak berdasar, persis seperti yang saat ini sedang saya alami. Hati saya sangat sedih melihat bagaimana publik begitu mudah termakan framing bahwa saya adalah seorang kriminal. Padahal saya hanyalah orang biasa yang fokus dan prioritas utama saya hanyalah istri, anak-anak, dan ibu saya. Saya yakin jika Abang Henry Satrio memiliki waktu untuk mengobrol dengan saya meski hanya 1 jam, Abang pasti akan langsung sadar bahwa saya adalah manusia biasa seperti anak muda lainnya. Mau ketemu ngajak ngobrol 1 jam. Saat ini saya sedang didera kekhawatiran yang sangat besar. Saya takut tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk menghadirkan saksi-saksi ahli saya karena alasan masa tahanan saya yang sudah mau habis. Padahal secara aturan sidang tetap bisa berlanjut meskipun masa tahanan habis. Wah, ini saya bukan ahli hukum jadi saya nggak ngerti nih. Tapi oke, saya teruskan ya. Sudah hampir setahun saya ditahan dan saya hanya berharap bisa mendapatkan waktu yang layak untuk melakukan pembelaan. Saya memohon agar hak-hak saya sebagai warga negara dipenuhi dan diperlakukan secara adil di mata hukum. Mohon doanya agar negara ini benar-benar bisa memberikan keadilan kepada orang yang tidak bersalah. Saya sangat berharap bisa segera dibebaskan karena saya memang tidak pernah berbuat salah. Terima kasih atas kesediaannya mendengarkan suara saya. Salam hormat, Kerry Riza. Nah gitu tuh. I have no idea gitu ya kenapa dia kirim surat ke saya. Mungkin karena kemarin ada surat dari Syahril yang saya bacakan ya, mungkin teman-temannya menyampaikan hal itu kepada Kerry Riza. Tapi anyway, silakan teman-teman kayak kemarin tulis aja tuh komen-komennya ya. Mungkin nanti Kerry bisa menjawab lagi. Yang terpenting silakan juga sampaikan kira-kira menurut pandangan teman-teman Kerry Riza ini bersalah atau tidak. Ya itu terutama saya juga mendengar banyak masukan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan. Saya nonton aja sih, saya nggak pernah datang ke sidang. Nonton aja di TV kayak kemarin kan, Pak Ahok ya malah meminta Menteri BUMN dan Presiden diperiksa. Presidennya udah pasti Jokowi. Saya nggak tahu nih Menteri BUMN-nya yang dimaksud Rini Sumarno atau Erick Thohir. Tapi itulah tadi, teman-teman masuk Februari, sebentar lagi bulan puasa nih kalau nggak salah tanggal 17 tuh. Anyway, terima kasih sudah mengikuti Henry Satrio Official dan seperti yang lain lah, tolong di like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.